Hai semuanya, saya di sini akan memberikan materi yang menarik loh tentang apa itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Isi topik kita hari ini adalah pengertian, konsep, dan teori, tahap dan proses belajar, penjaminan mutu, implementasi konsep belajar, dan pusat pembelajar sepanjang hayat. Pengertian pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar adalah individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajar sepanjang hayat mengacu pada konsep bahwa pembelajar tidak terbatas pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, melainkan terus berlanjut sepanjang hidup. Pembelajar sepanjang hayat atau seumur hidup mempunyai moto selalu mencoba yang baru. Perilaku yang ditunjukkan meliputi secara sukarela menghadiri berbagai kegiatan pembelajaran, membaca buku dan sumber bacaan lain sesuai dengan minat dan bidang keilmuan yang ditekuni. Proaktif menjadi hubungan dan komunikasi dengan banyak orang mengenai pengalaman keberhasilan dan cara-cara belajar mereka. Mengamati dan mengantisipasi tren yang terkait dengan bidangnya. Mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Dan melakukan uji coba dengan gagasan yang baru dipelajari. Tentu saja dong, terdapat 4 tahapan pembelajaran. Pertama, ketidakcakapan yang tidak disadari. Kedua, ketidakcakapan yang disadari. Ketiga, kecakapan yang disadari. Keempat, penguasaan. Jangankan tahapan pembelajaran sepanjang hayat, pembelajar sepanjang hayat juga mempunyai ciri-ciri loh. Ciri-ciri manusia yang menjadi pembelajar sepanjang hayat menurut Crowley adalah sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. Memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan cara logis untuk mengatasi masalah. Bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level, menyambut baik perubahan, percaya bahwa tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar hal baru. Nah, itulah ciri-ciri menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekarang kita juga membahas ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat mampu menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. Pendidikan sepanjang hayat lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat mampu menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan. Tentu, tetapi perlu diingat, kita harus menjadi pembelajar yang baik dulu. Kenapa? Karena sikap, perilaku, dan harapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu perubahan pada kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus-menerus, perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar, dan perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimal. Kita membahas konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sekalipun, istilah pendidikan atau belajar sepanjang hayat baru menjadi bagian kecil saja dari kebijakan makro pendidikan di Indonesia. Setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, serta konsep belajar sepanjang hayat tidak lepas dari proses pembangunan peradaban manusia. Perspektif belajar dari buayan sampai liang lahat. Perspektif belajar dari buayan sampai liang lahat, The Cradle to Grave, dikenal luas dan dipromosikan di banyak negara.
Itu kalau secara undang-undang ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian yang lebih mendalam. Teori belajar sepanjang hayat distimulasi oleh pikiran-pikiran dari teori belajar manusia di Theory of Human Learning yang mengakui adanya the lifelong nature dalam suatu aktivitas belajar seseorang. Penting dicatat bahwa belajar merupakan proses interaksi dan relasi yang berlangsung sepanjang hidup seseorang dalam suatu konteks sosial tertentu hingga berakhir dengan kematian. Artinya bahwa belajar merupakan suatu proses transformasi pengalaman yang dimiliki seseorang dan akan selalu terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, tadi kan kita membahas konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Sekarang kita akan membahas tahap proses belajar pendidikan sepanjang hayat. Tahapan belajar manusia pada dasarnya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ialah proses belajar yang tidak dapat dilihat oleh panca indera karena proses belajar terjadi dalam pikiran seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar. Proses ini sering disebut dengan proses intern. Bagian yang kedua disebut proses belajar ekstern. Proses ini dapat menunjukkan apakah dalam diri seseorang telah terjadi proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang kita akan mengulik beberapa tahap proses belajar pendidikan sepanjang hayat. Pertama, motivasi. Motivasi dalam hal ini adalah keinginan untuk mencapai suatu hal. Apabila dalam diri peserta didik tidak ada minat untuk belajar, maka tentu saja proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Kedua, perhatian pada pelajaran. Perhatian peserta didik sangat tergantung pada pembimbing. Perhatian peserta sangat tergantung pada bagaimana pembimbingnya membimbing ataupun membawakan materi ataupun proses pembelajaran. Kedua, menerima dan mengingat setelah memperhatikan pelajaran. Seorang peserta didik akan mengerti dan menerima serta menyimpan dalam pikirannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengingatan ini, seperti struktur, makna, pengulangan pelajaran, dan intervensi. Keempat, reproduksi agar peserta didik mampu melakukan reproduksi. Pendidik perlu menyajikan pengajaran dengan cara yang mengesankan. Kelima, generalisasi. Generalisasi juga dapat diartikan penerapan hal yang telah dipelajari dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Keenam, menerapkan apa yang telah diajarkan, serta umpan balik peserta didik harus sudah memahami dan dapat menerapkan apa yang telah diajarkan dalam tahap ini. Selanjutnya, pendidik berkewajiban memberikan umpan balik berupa penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kebetulan pada materi 4 ini kita akan membahas penjaminan mutu program belajar. Menurut MEAT dari Sri International, mengembangkan 7 variabel mutu pendidikan sepanjang hayat yang mengarah pada pendidikan pembelajaran sepanjang hayat. Pertama, pembelajar dilibatkan tugas otentik dan multidisiplin, penilaian berbasis kinerja, real task sebagai dasar penilaian. Ketiga, partisipasi aktif, pembelajar terlibat dalam model pembelajaran interaktif. Kerja kolaboratif, pembelajar bekerja sama. Kelompok heterogen, pembelajar dikelompokkan dengan keberagaman. Instruktur sebagai fasilitator, memandu belajar dan pembelajaran. Eksplorasi pembelajaran, pembelajar belajar melalui eksplorasi. Tentu saja pastinya ada indikator yang mendukung keberhasilan untuk belajar sepanjang hayat.
Ada 4 lagi. Transformatif, pembelajar diberdayakan dan mendefinisikan keberadaannya. Pengalaman hidup, tugas belajar berdasarkan pengalaman hidup. Pemberian penghargaan, keuntungan langsung dari tugas belajar. Mengakomodasikan perbedaan, pembelajar sesuai gaya dan preferensi belajar. Nah, pada materi yang sekarang, materi 5, kita akan membahas bagaimana implementasi konsep belajar sepanjang hayat. Implementasi konsep belajar sepanjang hayat ini biasanya tidak membutuhkan orang lain sebagai pembimbing khusus. Mereka mencari sendiri bahan-bahan pelajaran yang mereka butuhkan, mempelajari sendiri, dan mencoba menempatkannya. Konsep belajar sepanjang hayat ini merupakan wahana yang tepat dan tangguh untuk memacu kehidupan masyarakat, kalau dengan salah satu cara dapat diusahakan. Adapun hal yang harus kita perhatikan dalam mengimplementasikan konsep ini sebagai berikut. Pertama, bahwa sebagian besar remaja dan orang dewasa dan orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar mendapatkan pelayanan belajar yang memadai dan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Kedua, program-program belajar seperti ini benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan. Ketiga, masyarakat remaja, orang dewasa, serta orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar terangsang untuk mengikuti program-program belajar sepanjang hayat. Dan tentu saja, mengapa kita mempelajari ini? Karena tujuan belajar sepanjang hayat pada mulanya bersifat individual, yakni untuk memperkaya kehidupan rohani dan intelektual seseorang. Pada tahap perkembangan selanjutnya, belajar sepanjang hayat ini mulai mengembangkan tujuan-tujuan yang bersifat sosial. Mulai disadari bahwa kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat ini tidak hanya menguntungkan perorangan saja, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Wah, ini materi terakhir kita. Pasti kalian sudah pada tahu kan apa yang akan dibahas di Tri Pusat Pendidikan Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada materi ini menekankan 3 hal. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang terdiri dari sekelompok orang dengan hubungan saudara bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan proses pendidikan. Ketiga, masyarakat. Masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Itu beberapa materi yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajar sepanjang hayat mengacu pada konsep bahwa pembelajaran tidak terbatas pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, melainkan terus berlanjut sepanjang hidup. Belajar sepanjang hayat dilihat sebagai proses yang mencakup tujuan, purposive, dan belajar langsung, directed learning. Setiap individu menyusun serangkaian tujuan belajar dan berupaya mencapai dengan berbagai sumber di masyarakat. Orang yang berkomitmen terhadap belajar sepanjang hayat akan memperoleh keuntungan penuh dari setiap kesempatan belajar yang ada. Keuntungan tersebut diantaranya bahwa seseorang akan mampu menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Belajar sepanjang hayat selanjutnya mempromosikan kemandirian belajar di antara sesama anggota masyarakat sebagai parameter penggunaan sosial berkelanjutan. Belajar sepanjang hayat selanjutnya mempromosikan kemandirian belajar di antara sesama anggota masyarakat sebagai parameter pembangunan sosial berkelanjutan.